Assalamualaikum teman-teman. Hai, kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, kurang lebih ada 7 soal yang sudah saya sediakan. Kita ke soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal bangun datar. Kita baca soalnya. Bangun persegi dengan panjang sisi 14, lingkaran dengan jari-jari 7, dan segitiga dengan alas 14 dan tinggi 14. Berapakah selisih luas bangun yang berwarna pink dan biru? Nah, berarti kita diminta untuk mencari berapa sih selisih luas dari bangun yang berwarna pink dan biru. Nah, caranya kita harus analisis masing-masing bangun tersebut. Kita cari dulu total luas bangun berwarna pink. Jadi ada 2 bangun di sini nih. Ada bangun persegi dan ada bangun segitiga. Oke, nah yang pertama kita cari dulu luas persegi ini, persegi yang dipotong atau bangun yang berwarna pink ini. Kita buat gambar di sini terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat persegi ini kan seperti ini, luasnya seperti ini. Luasnya ini, tapi dikurang dengan luas lingkaran. Dikurang dengan setengah lingkaran yang ini. Jadi caranya kita cari dulu nih luas persegi, kemudian kita kurang dengan 1/4 lingkaran ini. Berarti ada 2 rumus luas bangun datar yang ingin kita cari. Yang pertama adalah luas persegi. Nah, luas persegi apa? Luas persegi adalah sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Kemudian luas lingkaran, kita juga ingin cari luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya apa? Rumusnya VR kuadrat. Nah, caranya untuk mencari luas bangun berwarna pink ini, tinggal kita kurang luas persegi dengan luas 1/4 lingkaran. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Sisi kuadrat dikurang dengan VR kuadrat. Jadi luas persegi dikurang dengan luas lingkaran. Tapi kita harus ketahui nih bahwa yang luas lingkaran yang ingin kita cari itu hanya 1/4-nya. Berarti di sini kita tambahkan 1/4. Nah, tinggal kita masukkan S kuadrat, artinya sisi kali sisi. Nah, sisinya berapa? Sisinya adalah 14. Berarti 14 kali 14, kita kurang dengan 1/4 kali V. V itu apa? V-nya adalah 22/7 kali R kuadrat. R itu adalah jari-jari. Jari-jarinya 7, berarti 7 kali 7. Nah, seperti ini. Tinggal kita turun, 14 kali 14 itu 196. 196 dikurang ini coret, 22 kali 7 itu 154, 154 dibagi 4 itu sama dengan 38,5. 196 kita kurang dengan 38,5 itu sama dengan 157,5. Berarti ini adalah luas bangun persegi yang dikurang dengan 1/4 lingkaran. Jadi luas bangun yang berwarna pink, luas bangun ini nih. Jadi luasnya ini adalah 157,5. Nah, selanjutnya kita cari luas bangun berwarna pink yang kedua, yaitu segitiga. Kita tambah di sini gambar segitiga. Nah, ini. Nah, berarti kita butuhkan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga apa? Rumus luas segitiga itu sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. 1/2, alasnya sudah diketahui yaitu 14, berarti kali 14, kali tingginya berapa? Tingginya juga 14. Berarti ini coret sisa 7, 14 kali 7 itu sama dengan 98. Nah, berarti luas bangun segitiga ini atau luas bangun berwarna pink ini adalah 98. Nah, tinggal kita tambah nih. Kita tulis dulu. Ini 98. Berarti luas bangun yang berwarna pink itu tinggal kita tambah 157,5 ditambah 98 sama dengan berapa? 255,5. Nah, jadi ini adalah luas berwarna pink. Selanjutnya kita cari luas yang berwarna biru. Nah, luas berwarna biru itu ada 2. Ada lingkaran dan juga ada persegi yang dipotong dengan setengah dari segitiga.
Berarti kita cari dulu nih yang luas lingkaran. Nah, ini nih. Luas lingkaran. Nah, kita ingin mencari luas lingkaran. Luas lingkaran kan rumusnya adalah VR kuadrat. Berarti tinggal kita masukkan V-nya 22/7 kali 7 kali 7. Ini coret, ini coret, ini kemudian 22 kali 7 itu sama dengan 22 kali 7 kan sama dengan berapa? Sama dengan 154 ya. 154. Berarti luas lingkaran ini adalah 154. Nah, selanjutnya kita cari luas bangun yang berwarna biru. Yang ini, yang persegi, kemudian dipotong oleh 1/2 segitiga. Nah, berarti kita gunakan dua rumus bangun datar, yaitu luas persegi adalah sisi kuadrat, dan luas segi tiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, untuk mencari luas bangun yang berwarna biru itu adalah, kita cari dulu nih luas persegi ini, kemudian kita kurang dengan setengah segitiga ini. Jadi itu adalah luas bangun berwarna biru. Nah, caranya tinggal kita masukkan ke rumus. Kita tulis di sini saja. Jadi luas persegi dikurang luas setengah segitiga. Luas persegi adalah S kuadrat dikurang luas segitiga. Segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Tapi karena yang ingin kita cari itu hanya setengah dari luas segitiga atau 1/2 dari segitiga ini, artinya kita tambahkan 1/2 di sini. Jadi 1/2 kali alas kali tinggi. Kita masukkan rumusnya. Sisinya adalah 14, berarti 14 kali 14 dikurang 1/2 kali 1/2 kali alasnya adalah 14 dan tingginya juga 14. 14 kali 14 itu sama dengan 196 dikurang ini coret, sisa 7, ini coret, ini sisa 7. Nah, 77 kali 7. 7 kali 7 itu kan sama dengan 49. Kemudian 196 dikurang 49 sama dengan 147. Iya, 147. Oh, berarti luas bangun yang berwarna biru ini adalah 147. Nah, tinggal kita jumlahkan. 154 ditambah 147. Nah, 154 ditambah 147 itu sama dengan 301. Berarti ini adalah luas berwarna biru. Ini adalah luas berwarna biru. Dan ini adalah luas yang berwarna pink. Nah, yang ditanyakan adalah selisih luas bangun. Tinggal kita kurang 301 dikurang dengan 255,5 itu sama dengan 45,5. Jadi ini adalah selisih luas bangun yang berwarna pink dan berwarna biru. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang E. Oke, next kita ke soal nomor 2. Sebuah kaleng berisi penuh beratnya 80 gram. Ketika kaleng tersebut hanya terisi setengah, maka beratnya 42 gram. Jika kaleng yang telah kosong dijual ke pemulung seharga 500 per gram, maka harga jual kaleng tersebut adalah... Oke, jadi kita diminta untuk mencari harga jual kaleng. Tapi kita harus ketahui dulu nih, berapa sih berat dari kaleng ini. Nah, kita misalkan kaleng kosong tanpa isi ya, itu kita misalkan dengan K, dan kita misalkan isi kaleng itu sama dengan I. Nah, di sini mengatakan bahwa sebuah kaleng berisi penuh beratnya 80 gram. Artinya jika berisi penuh maka kaleng kosong ditambah isinya sama dengan 80 gram. Atau nominalnya kita bisa balik, bentuknya kita balik, maksudnya sama dengan K 80 kurang I. Kemudian di sini mengatakan ketika kaleng tersebut hanya terisi setengah, maka beratnya 42 gram. Jadi kaleng tambah setengah atau 1/2 isinya itu beratnya menjadi 42 gram. Nah, kita lanjutkan. Di sini K-nya
kan sudah ada K-nya yaitu 80 kurang I. Berarti tinggal kita masukkan. K-nya sama dengan 80 kurang I. Kemudian ditambah dengan 1/2 I sama dengan 42. Nah, kita pindah ruaskan 80 yang tadinya positif menjadi minus, berarti minus 42 sama dengan 1. Yang tadinya minus menjadi positif. Dan yang tadinya positif menjadi minus, berarti minus 1/2 I. Nah, 80 kurang 42 itu sama dengan 38. 1 dikurang 1/2, I dikurang 1/2 I sama dengan 1/2 I. Berarti kaleng setengah isinya itu adalah beratnya 38. Nah, berarti jika 1/2 isinya itu beratnya sama dengan 38. Nah, kalau isi totalnya itu, maka tinggal kita kali 2. 38 kali 2 sama dengan 76. Nah, kita sudah ketahui nih bahwa isi kaleng atau I-nya itu beratnya sama dengan 76. Kenapa ini 72? Ya, 76 maksudnya. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan yang pertama. Nah, kaleng, atau bisa juga persamaan yang kedua nih. Kita ambil persamaan yang kedua saja. Kaleng sama dengan 80 kurang I. Nah, 80 kurang I-nya kan sudah ada yaitu 76. Berarti kalengnya itu beratnya sama dengan 4 gram. Jadi, berat kaleng kosong itu adalah 4 gram. Nah, di sini mengatakan bahwa jika kaleng yang telah kosong dijual ke pemulung seharga 500 per gram. Nah, tinggal kita kali 500 kali 4 sama dengan 500 rupiah kali 4 sama dengan 2000 rupiah. Berarti harga jual kaleng tersebut adalah 2000 rupiah. Opsi yang E. Oke, next kita ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Sama kaki dengan BC sama dengan DC. Berarti ini sama kaki. Artinya sudut yang ini dengan sudut yang ini pasti nilainya sama. Kemudian titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Iya, titik A terletak pada perpanjangan garis CB. Jika P sama dengan 36 derajat, berarti P-nya 36 derajat. Dan Q-nya sama dengan 50 derajat, berarti ini 50 derajat. Maka nilai X, kita diminta untuk mencari nilai X. Oke, terlebih dahulu kita cari nilai dari segitiga yang sama kaki ini. Nah, kita ketahui bahwa sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini mengatakan bahwa segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Artinya, sudut yang ini dengan sudut yang ini pasti nilainya sama. Sudut yang ini ditambah yang ini ditambah 50 derajat, maka itu pasti 180 derajat. Kita lihat. Kita misalkan sudut yang sama ini adalah Y. Jadi ini Y, ini Y. Berarti Y ditambah Y ditambah 50 derajat atau nilai Q-nya ditambah 50 derajat sama dengan 180. Berarti Y tambah Y itu 2Y ditambah 50 sama dengan 180. Berarti 2Y sama dengan 180 dikurang 50. Kita pindah ruaskan ya. 180 dikurang 50 sama dengan 130. Berarti Y-nya 130 bagi 2 itu sama dengan 65 derajat. Oh, berarti nilai Y-nya adalah 65 derajat dan ini juga 65 derajat. Kemudian, selanjutnya kita cari nilai X. Nah, total sudut segitiga yang ini, ya, pasti adalah 180 derajat. Jadi kita totalkan saja semuanya. Jadi X, sudut yang ini X, ditambah sudut yang ini atau Q, ditambah Q, tapi nilainya sudah ada ya, jadi tinggal kita masukkan saja, ditambah 50 derajat, ditambah sudut yang ini juga. Nah, sudut yang ini adalah sudut P dan Y, 36 tambah 65. Berarti 101, totalnya pasti 180 derajat. 50 tambah 101 itu sama dengan 151, berarti X ditambah 151 sama dengan 180.
X-nya sama dengan 180 dikurang 151 sama dengan 29 derajat. Berarti nilai X-nya adalah 29 derajat. Opsi yang B. Lanjut ke soal nomor 11. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 20 dan X min Y sama dengan 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan, di mana nilai Q-nya adalah X plus Y dan nilai Q-nya adalah 10. Berarti kita diminta untuk mencari nilai P-nya dan kita bandingkan dengan nilai Q yang sudah ada nilainya yaitu 10. Oke. Nah, X min Y jika dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X Y. Nah, X min Y-nya sudah ada, yaitu 2. Berarti tinggal kita masukkan. Berarti 2 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu juga sudah ada, yaitu 20. Berarti tinggal kita masukkan 20 min 2X Y. Kita pindah ruaskan. Min 2X Y pindah ruas menjadi positif 2X Y. Kemudian 20 dikurang yang tadinya positif, 2 kuadrat itu kan artinya 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, positif 4 pindah ruas menjadi minus 4. Berarti 2X-nya itu sama dengan nilainya adalah 20 kurang 4 sama dengan 16. Kemudian lanjut kita cari nilai X plus Y. Nah, X plus Y kalau dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X Y. Nah, nilai X. Nah, yang ingin kita cari adalah nilai X plus Y. Jadi ini tetap turun sama nilainya X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu kan ada yaitu 20 ditambah 2X-nya juga sudah ada, sudah kita dapatkan tadi yaitu 16. Berarti sisa kita masukkan 16. Kemudian X plus Y kuadrat sama dengan 20 tambah 16 itu sama dengan 36. Nah, berarti nilai X plus Y itu sama dengan perpangkatan 2 dari 36. Atau dengan kata lain, akar dari 36. Berarti X plus Y itu bisa 6, atau bisa juga akar 6. Karena 6 kali 6 itu 36. Dan min 6 kali min 6 itu sama dengan 36. Jadi nilai X-Y ini adalah bisa 6, bisa juga min 6. Sedangkan nilai Q-nya 10. Tapi walaupun demikian, walaupun ada dua kemungkinan nilai P yaitu 6 atau min 6, pada intinya mau itu 6 atau min 6 ini tetap lebih kecil dibandingkan dengan 10 atau nilai Q-nya. Karena 6 lebih kecil daripada 10 dan min 6 juga lebih kecil daripada 10. Jadi intinya P itu lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada P. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu P lebih kecil daripada Q, di mana P-nya 6 atau min 6 dan Q-nya adalah 10. Lanjut ke soal nomor 12. 10 tahun yang lalu, umur Joko adalah 2 kali umur Atun. 2 tahun yang mendatang, perbandingan umur Joko dan Atun adalah 5:4. 6 tahun mendatang, perbandingan umur Joko dan Atun adalah... Oke, jadi kita diminta untuk mencari perbandingan umur Joko dan Atun 6 tahun mendatang. Nah, di sini kita lihat 10 tahun yang lalu umur Joko adalah 2 kali umur Atun. Berarti bentuk matematikanya atau model matematikanya begini. Joko atau J, kita misalkan Joko itu J dikurang 10 sama dengan 2 kali umur Atun. Berarti 2 kali Atun dikurang 10. Kenapa dikurang 10? Karena di sini mengatakan 10 tahun yang lalu. Jadi jika ada informasi soal seperti itu, mengatakan 10 tahun yang lalu, berarti kita kurang 10. Jika mengatakan 10 tahun yang akan datang, berarti kita tambah 10. Jadi begitulah bentuk atau model matematikanya. Oke, ini turun J kurang 10 sama dengan 2 kali A itu 2A. Kemudian 2 kali min 10 sama dengan min 20. Berarti kita pindah ruaskan J min 2A sama dengan 10
Yang tadinya minus menjadi positif, berarti positif 10 dikurang minus 20 sama dengan minus 10. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kita lanjut. 2 tahun mendatang. 2 tahun mendatang atau 2 tahun yang akan datang, berarti kita tambah 2. Perbandingan umur Joko dan Atun adalah 5:4. Berarti Joko ditambah 2, karena ini perbandingan berarti bagi ya. Joko tambah 2 dan Atun tambah 2, itu perbandingannya adalah 5:4 atau 5/4. Nah, ini kita kali silang. 4 kali J itu 4J, ditambah 4 kali 2 itu 8. 4 kali 2 itu 8, sama dengan 5 kali A itu 5A, ditambah 5 kali 2 itu 10. Berarti 4J dikurang 5A sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, jadi persamaan pertamanya adalah J dikurang 2A itu sama dengan min 10. Dan persamaan keduanya adalah 4J min 5A sama dengan 2. Nah, kita ingin samakan salah satu penyebutnya agar kita bisa eliminasi salah satunya. Kita samakan saja penyebutnya yang J dan nanti kita eliminasi karena nanti kita ingin eliminasi yang J-nya. Nah, di sini 4J, untuk agar J ini menjadi 4J berarti kita kali 4. Jadi seperti ini. J dikali 4 itu sama dengan 4J. Kemudian 2A sama dengan min 10 kali 4 itu sama dengan min 40. Nah, ini sama, ini sudah sama. 4J dikurang 5A sama dengan 2. Nah, karena sudah sama, tinggal kita coret-coret. Tersisa yang A-nya. Nah, min 2A dikurang 5A itu sama dengan min 3A. Kemudian min 40 dikurang 2 sama dengan min 42. Berarti A-nya sama dengan min 42 dibagi min 3 sama dengan berapa? Sama dengan 14. Nah, kita sudah ketahui umur Atun adalah 14. Sisa kita cari umur Joko dengan cara memasukkan nilai A ke salah satu persamaan. Nah, tapi kita ambil ke persamaan yang pertama, persamaan yang ini. Berarti kita masukkan J dikurang 2A sama dengan min 10. Berarti turun J dikurang 2. A-nya berapa? A-nya adalah 14 sama dengan min 10. Berarti J dikurang 14 kali 2 itu sama dengan 28 sama dengan min 10. J-nya sama dengan min 10 ditambah 28 itu sama dengan 18. Nah, sudah kita ketahui bahwa umur Atun adalah 14 dan umur Joko adalah 18. Kita lihat ini selisih 4 tahun ya, tapi yang ditanyakan soal adalah 6 tahun mendatang. Perbandingan umur Joko dan Atun adalah 6 tahun mendatang, berarti tinggal kita tambah 6 saja. Oke, kita hapus dulu. 6 tahun mendatang berarti Joko ditambah 6 dan Atun juga ditambah 6 itu. Nah, nilai J-nya tadi kita ketahui bahwa 18 ditambah 6. Kemudian Atun, nilai A atau nilai Atunnya, umur Atunnya adalah 14, berarti 14 tambah 6. Ini sama dengan 18 tambah 6 itu 24 dan 14 tambah 6 itu adalah 20. Nah, ini kita sederhanakan, ini bagi 4 sama dengan 6, ini juga bagi 4 sama dengan 5. Berarti ini adalah perbandingan umur Joko dan Atun 6 tahun yang akan datang, yaitu 6:5. Opsi yang D. Next, kita ke soal nomor 13. Bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, dan 9 ada sebanyak. Oke, bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, dan 9.
Kita buat dulu 5 kolom. Kita buat 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini mengatakan bilangan ganjil 5 angka. Nah, untuk mengetahui bilangan tersebut ganjil atau tidak, kita cukup perhatikan di angka yang terakhir atau kolom satuannya. Contohnya seperti ini nih. 3.000, 32.501, 32.502. Nah, kalau kita lihat ini adalah ganjil. Karena bilangan yang terakhirnya atau satuannya adalah ganjil. Nah, ini adalah genap. Karena bilangan terakhirnya atau bilangan satuannya adalah genap. Jadi, untuk mengetahui bilangan tersebut ganjil atau tidak, kita cukup perhatikan angka satuannya atau kolom yang terakhir ini. Nah, bilangan ganjil 5 angka di sini disediakan angka 1, 2, 4, 6, dan 9. Nah, yang ganjil itu ada angka 1 dan angka 9. Berarti kolom yang kelima ini atau kolom satuan ini ada 2 cara di mana bisa diisi oleh angka 1 dan angka 9. Nah, seperti itu. Nah, kita misalkan di sini kita ambil angka 1. Berarti di kolom ini ada angka 1. Nah, angka 9-nya kita bisa gunakan di kolom-kolom yang lainnya. Nah, kolom 1, 2, 3, dan 4 ini sudah tidak ada aturan. Jadi kita bisa gunakan angka apapun itu. Di sini kita gunakan angka, taruhlah di sini kita gunakan di kolom pertama ya. Kita bisa gunakan angka 2, 4, 6, dan 9. Angka 1 tidak digunakan lagi karena sudah digunakan di kolom yang terakhir. Berarti jika seperti ini ada 4 cara atau ada 4 angka yang bisa digunakan di kolom pertama ini. Kita misalkan ini kita ambil angka 2. Berarti di kolom selanjutnya tersisa angka 4, 6, dan 9. Angka di sini bisa 4, 6, dan 9. Berarti jika seperti itu, terdiri dari 3 angka atau 3 cara. Nah, taruhlah kita ambil angka 4. Berarti di sini tersisa angka 6 dan 9. Berarti ada 2 cara. Nah, kalau kita misalkan di sini kita ambil angka 6. Berarti ini tersisa angka 9. Artinya ada 1 cara. Nah, tinggal kita kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 48. Jadi ada 48 cara. Opsi yang D. Oke, next kita ke soal nomor terakhir. Jika 1/X, 2 1/Y membentuk barisan aritmetika dan X 3Y membentuk barisan geometri, maka X plus Y sama dengan. Oke, ini adalah soal barisan aritmetika dan geometri. Kita diminta untuk mencari nilai X plus Y dan diberikan informasi soal terkait dengan barisan aritmetika dan geometri. Di mana 1/X, 2 1/Y ini merupakan aritmetika. Kemudian X, 3, dan Y ini merupakan geometri. Nah, kalau terkait hal ini, berarti kita ketahui bahwa ini adalah rumus beda atau selisih. Dan ini adalah rumus rasio atau selisih juga. Nah, bedanya ini hanya terkait dengan aritmetika, ini adalah geometri. Masih ingat kan terkait dengan barisan aritmetika dan geometri? Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek di playlist bagian materi UTBK SNBT Bahasa Indonesia, aritmetika dan geometri. Di situ saya sudah jelaskan. Jadi, di sini kita gunakan 2 rumus. Jadi, rumus beda atau B untuk aritmetika dan rumus rasio atau R untuk geometri. Nah, rumusnya itu seperti ini. U5 dikurang U4 sama dengan U4 dikurang U3, kemudian U3 dikurang U2, sampai U2 dikurang U1. Jadi begitu seterusnya. Masih bisa juga ada di atasnya ini. Contohnya U6 dikurang U5 atau U7 dikurang U6. Kita sesuaikan dengan soal saja. Nah, karena di sini hanya ada 3 barisan, berarti kita cukup ambil yang ini saja. Nah, nanti kita ambil yang ini. Kita pindah dulu ke rasio untuk geometri. Nah, rumusnya itu seperti ini.
U5 per U4, kemudian U4 per U3, U3 per U2, U2 per U1, atau bisa juga yang di atasnya, angka di atas, U6 kurang U5, atau U7, bukan dikurang ya, dibagi. U7 dibagi U6. Jadi seperti itu seterusnya, kita menyesuaikan dengan angkanya saja. Nah, di sini karena hanya ada 3 barisan, berarti kita cukup ambil yang ini saja. Oke, kita sudah ketahui rumus untuk aritmatika dan geometri. Kita ke aritmatika terlebih dahulu. Rumusnya adalah U3 dikurang U2 sama dengan U2 dikurang U1. Nah, U3-nya adalah seper Y. Berarti kita tulis seper Y dikurang U2-nya adalah 2. Berarti dikurang 2 sama dengan U2-nya 2. Dan U1-nya adalah seper X. Berarti seper X. Nah, ini tinggal kita pindah ruaskan. Yang tadinya minus menjadi positif, berarti seper X ditambah seper Y sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti ini adalah untuk aritmatika. Selanjutnya kita ke geometri. Kita pakai rumus yang ini. Geometri U3 per U2 sama dengan U2 per U1. U3-nya berapa? U3-nya adalah Y, berarti Y per U2-nya adalah 3. Berarti Y per 3 sama dengan U2-nya adalah 3 dan U1-nya adalah X. Berarti ini tinggal kita kali silang. X kali Y itu sama dengan XY. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Berarti ini adalah untuk geometri. Nah, kita sudah ketahui aritmatika ini dan geometri adalah ini. Nah, tinggal kita cari nilai X plus Y. Nah, kalau kita lihat untuk aritmatika ini belum disederhanakan, berarti kita sederhanakan dulu. Seper X ditambah seper Y, masih ingat kan terkait dengan operasi penjumlahan? Jika seperti ini, operasi penjumlahan dengan dalam bentuk pecahan. Kalau teman-teman belum mengerti, kalian juga bisa cek di playlist bagian materi UTBK SNBT Matematika. Bagian, kalau nggak salah itu terkait dengan bilangan dan pecahan. Di situ lengkap untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Oke, kita kembali ke soal. Ini caranya adalah 1 kali Y ditambah 1 kali X per X kali Y. Berarti 1 kali Y itu kan Y. Dan 1 kali X itu 1X. Tapi satunya tidak perlu kita tulis. Dan ini tinggal kita kali XY. Kita balik saja ya. Karena pada akhirnya nilainya akan sama. Jadi X plus Y dibagi X, Y. Nah, ini nilainya sama dengan 4. Sama dengan 4. Nah, tinggal kita cari. Kita tulis di mana nih? Udah penuh ya. Kita tulis di sini saja. Kita ubah dulu bentuknya. X plus Y. Kemudian X kali Y itu nilainya sama dengan 4. Ini turun. X plus Y dibagi XY. XY-nya tadi sudah kita ketemukan bahwa XY-nya adalah 9. Dilihat dari operasi di bagian geometri. Berarti XY-nya 9 sama dengan 4. Jika seperti itu, XY-nya sama dengan 9 kali 4 sama dengan 20. 9 kali 4 itu 36. Berarti nilai X plus Y itu sama dengan 36. Opsi yang C.